budaya positif. Bapak Ibu hadirin semuanya, suatu hal yang patut kita syukuri bersama pada kesempatan ini, kesehatan sampai saat ini menjadi hal yang utama bagi kita semuanya. Dan kami mohon mari tetap menjaga kesehatan, gitu nggih. Sehingga tugas-tugas kita, gitu nggih, mendidik, mengajar berjalan lancar. Sholawat dan salam marilah kita haturkan ke junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW, keluarga, dan semoga kita semuanya termasuk orang-orang yang istiqomah di jalannya. Bapak Ibu, pada kesempatan ini mari saling mengingatkan kita sebagai pendidik, lebih khususnya sebagai guru, gitu nggih. Guru itu pamong. Jadi kita punya peran menuntun. Apa yang kita tuntun? Kodrat siswa. Supaya apa begitu? Ananda siswa bisa tumbuh dan berkembang sesuai kodratnya, sejahtera dan bahagia. Jadi pada prinsipnya sekolah itu taman. Taman itu bahagia. Gitu nggih. Jadi pada kesempatan ini korelasinya apa dengan budaya positif ini? Sekolah sebagai satuan pendidikan di mana di sana merupakan atau mempunyai tugas penting membangun karakter. Nah, ini bagian dari budaya positif yang insya Allah nanti akan kita pelajari lebih lanjut bersama Bu Yayan. Dan teman-teman semuanya, ini semoga menjadi pemantik memotivasi kita semuanya. Kita berikan yang terbaik untuk Ananda. Bagaimanapun Ananda adalah kita berkewajiban, dan siswa mempunyai hak untuk itu, dan sekolah tentu memfasilitasi. Bagaimana Ananda bisa menerapkan budaya positif? Pastikan gurunya bisa menerapkan budaya positif terlebih dahulu, karena di sana pamong juga ada unsur keteladan. Dan hari ini mari kita bersama-sama bisa jadi memperdalam, bisa jadi ajang refleksi, dan harapannya adalah kedepannya selalu lebih baik, dan tunjukkan bahwa kita guru-guru SD Muhammadiyah Plecok siap untuk menerapkan budaya positif. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Ibu Indun yang sudah memberikan motivasi kepada kita semua untuk acara yang keempat, yaitu pemaparan materi budaya positif yang akan disampaikan oleh narasumber kita, Ibu Yayan Rika Harari. Langsung saja kepada Ibu Yayan, saya persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Teman-teman, terima kasih sekali Bapak Ibu berkenan untuk mengikuti acara pada sore hari ini, yaitu dengan topik budaya positif. Yang pertama mungkin perlu kita awali dengan bersiap untuk mengubah paradigma, karena ini yang akan saya sampaikan ini mungkin bisa jadi tadi yang disampaikan oleh Bu Hindun bisa jadi menambah, bisa jadi nanti akan mengubah mindset kita, bisa jadi mungkin akan mungkin ada perubahan-perubahan yang tentu saja harapannya adalah menjadi arahnya ke yang lebih baik ya. Jadi mungkin nanti yang saya sampaikan ini pernah dilakukan, tapi nggak tahu namanya, nggak tahu bahwa itu konsepnya seperti ini gitu. Jadi mohon izin nanti ini saya mengimbaskan dari apa yang saya terima di pendidikan guru penggerak.
Tetapi nanti bila Bapak Ibu ingin memperdalam lagi, bisa mempelajari dari platform Merdeka Mengajar. Di sana di pelatihan mandiri itu ada di modul terakhir itu tentang budaya positif. Begitu, saya mulai Jim. Yang pertama ini ada pertanyaan pemantik. Apakah Bapak Ibu setuju dengan pernyataan berikut? Yang pertama, hukuman dapat mendisiplinkan anak. Nah, apakah Bapak Ibu setuju? Apakah dengan hukuman anak-anak akan menjadi lebih disiplin? Belum tentu. Ada yang berpendapat yang berbeda? Bisa jadi membuat disiplin. Yang kedua, apakah pemberian hukuman dengan hal positif seperti membaca atau membersihkan halaman sekolah dapat meningkatkan disiplin anak? Belum tentu juga. Yang selama ini bagaimana? Apakah anak-anak setelah dihukum itu menjadi tambah disiplin? Atau kemudian ketika tidak ada hukuman, disiplinnya kemudian berkurang atau malah mungkin tidak disiplin? Ini sebagai bahan renungan ya, bahan pemikiran. Kemudian yang ketiga, memberi penghargaan dapat meningkatkan motivasi belajar anak. Belum tentu. Coba diingat-ingat, apakah Bapak Ibu guru pernah memberi penghargaan atau hadiah kepada anak-anak, atau mungkin sebelumnya sudah iming-imingi ya, istilahnya diiming-imingi, nak nanti kalau kamu hasilnya ini terbaik nanti dapat hadiah. Ya, menyuap istilahnya, ya mengiming-imingi supaya memberi motivasi. Jadi anak-anak kemudian terus berusaha untuk mengerjakan yang terbaik supaya mendapatkan hadiah atau penghargaan. Kalau saya sejujurnya pernah mengiming-imingi dengan hadiah. Pernah juga tidak saya beritahu anak-anak. Jadi nanti ketika hasilnya terbaik itu baru saya kasih hadiah. Tetapi sebelumnya tidak saya beritahu. Jadi ada perbedaan. Ketika sebelumnya sudah diiming-imingi, anak-anak memang berlomba-lomba untuk menjadi yang terbaik. Tetapi ketika itu suatu kejutan, jadi hasil yang apapun yang selesai itu nanti baru dapat hadiah. Itu berbeda ya ketika prosesnya. Nah ini nanti silakan kita renungkan, kita refleksi apakah hukuman dan penghargaan ini bisa mendisiplinkan anak secara jangka panjang atau seterusnya. Jadi ini topiknya banyak banget ya, nanti semoga sampai ya, tentang disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan universal, kemudian teori motivasi, hukuman dan penghargaan dan restitusi, kemudian yang ketiga keyakinan kelas, 4 kebutuhan dasar manusia dan dunia berkualitas, 5 restitusi, 5 posisi kontrol, 6 restitusi, segitiga restitusi. Ini sangat menarik sebenarnya. Saya ketika mempelajari modul yang ini sedikit antusias ya. Yang pertama tentang disiplin positif ini. Coba untuk ini ya, apa itu peragaan yang pertama. Coba Bapak Ibu dengan yang berdekatan yang mempunyai secobek kertas kecil, kemudian ditulis sesuatu yang sangat berharga bagi Bapak Ibu. Kemudian digenggam. Kemudian teman sebelah Bapak Ibu itu berusaha mendapatkan apa yang ada di genggaman itu dengan segala cara. Kira-kira Bapak Ibu akan memberikan enggak? Tidak. Yakin? Dirayu? Dikasih hadiah? Oh enggak mau. Apa tuh yang ditulis? Kira-kira apa yang? Rahasia. Rahasia ya. Uang? Hadiah atau apa ya? HP mungkin. Wah iya, HP tentu saja ya sangat. Nah, jadi ini ya, ketika sesuatu itu yang sangat berharga itu tidak kita berikan kepada
orang lain, atau mungkin bisa jadi diberikan kepada orang lain, itu kontrolnya ada di siapa? Diri kita ya. Jadi sebenarnya yang mengontrol kita itu adalah diri kita, bukan orang lain. Ketika kita akhirnya memberikan kepada orang lain, itu siapa yang memutuskan? Diri kita ya. Jadi ini yang mungkin bisa dipegang ya Bapak Ibu, bahwa seseorang itu melakukan sesuatu itu karena keputusan diri kita sendiri. Ini kita ya. Itu juga berlaku pada anak-anak. Anak-anak itu nanti misalnya melakukan sesuatu itu juga tentu karena dia sendiri yang memutuskan. Tetapi memang ada motivasinya karena apa gitu ya. Tetapi keputusan tetap ada pada diri kita, kontrolnya itu ada diri kita. Tuh ya, ini yang perlu, pokoknya ini kita pegang, bahwa seseorang bisa melakukan sesuatu, menerima atau memberikan itu karena memang kita yang mengizinkan, kita yang memutuskan akan melakukan. Tuh. Nah, ini makanya terjadi ini ya. Coba ada perubahan paradigma tentang teori kontrol. Ilusi guru mengontrol murid. Ilusi itu artinya apa? Tipuan ya, atau palsu. Sebenarnya benar tidak guru itu bisa mengontrol murid? Nah itu ilusi ya sebenarnya. Karena murid ketika mau melakukan sesuatu itu karena dia sendiri yang mau melakukan. Ilusi bahwa kritik dan membuat orang merasa bersalah itu dapat menguatkan karakter. Kamu salah, sudah tidak mengerjakan PR. Itu kira-kira terus anak-anak jadi menguatkan, jadi karakternya jadi lebih baik atau? Itu sebenarnya ilusi ya. Ketika kita nanti Bapak Ibu silakan mengikuti ya. Ini sebagai bahan renungan. Kemudian ilusi bahwa semua penguatan positif efektif dapat bermanfaat dan bermanfaat. Apakah bisa semua penguatan positif itu bermanfaat? Ini ya nanti bisa kita renungkan. Ini semoga sore hari ini kemarin ada kesehatan mental. Nah ini ada cara untuk meningkatkan kesehatan mental baik kita maupun murid kita. Ilusi bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Apakah benar orang dewasa itu berhak untuk memaksa anak-anak, memaksa murid-murid? Nah, nanti dijawab kemarin seperti Bu siapa tuh Aulia apa Bu Sunul tak laporkan HAM loh ya, komisi yang ya kan bisa jadi. Saya juga pernah mengalami di kelas anak-anak tuh sekarang tuh udah melek dengan hak-haknya, terutama sekarang materinya aja kelas 5 tema 2 itu tentang hak, kewajiban dan tanggung jawab. Jadi bisa dibalik kalau kita itu salah melakukan. Nah itu true story. Kemudian, nah perubahan paradigma ini siapa sesungguhnya yang memiliki kontrol? Nah ini kita coba cek ya. Kita mencoba mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita. Ini biasanya kayak gitu ya. Kita mencoba mengubah orang supaya sependapat dengan kita. Tapi sebenarnya kita itu seharusnya berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia kita. Sebenarnya sebaiknya itu kita yang mencoba memahami bahwa orang lain itu mempunyai pendapat yang berbeda. Tidak bisa kita harus memaksakan yang harus sama. Termasuk juga kepada anak-anak. Kemudian perilaku buruk itu selalu dilihat sebagai suatu kesalahan. Ini selama ini ya kan, anak-anak melakukan perilaku buruk itu karena itu suatu kesalahan. Nah, yang mungkin bisa ini ya diharapkan dari materi ini adalah bahwa semua perilaku itu memiliki tujuan, baik buruk maupun baik itu mempunyai tujuan. Nah ini yang kita coba diharapkan itu memahami apakah sebenarnya tujuan anak melakukan perilaku yang buruk maupun yang baik. Kemudian ini ya pandangan bahwa orang lain bisa mengontrol saya. Sebenarnya seperti tadi yang di awal bahwa hanya kita sendiri yang bisa mengontrol diri kita.
Ini yang perlu kita benar-benar pegang ya. Kemudian pemaksaan ada pada saat bujukan gagal. Seperti tadi sebenarnya ya. Ketika bujukan kita gagal, kita akhirnya mengambil jalan memaksa. Mungkin dengan mengancam, ya kan? Mungkin dengan akan menghukum. Ketika kita membujuk anak, itu gagal. Akhirnya karena nggak sabar, yang terjadi adalah pemaksaan. Nah itu ini lah yang maksud saya hanya ini yang mengimbaskan ini stimulusnya supaya anak-anak itu mau melakukan perubahan itu dengan paksaan. Kemudian yang diharapkan adalah kolaborasi untuk menciptakan pilihan-pilihan baru. Jadi ketika anak-anak kita gagal membujuk anak-anak supaya anak-anak mau berperilaku yang baik, itu kita coba kolaborasi. Nah, kolaborasi dengan anak, kita tawar-menawar. Jadi anak itu punya pilihan. Kemudian model berpikir menang kalah ini kita ubah menjadi model berpikir menang-menang, win-win solution. Kita cari win-win solution. Jangan pihak anak yang kalah mau menuruti kita, menuruti karpe guru ya. Itu kan yang dulu. Nah, yang sekarang tuh diharapkan itu win-win solution. Jadi sama-sama mendapatkan manfaat baik guru maupun anak, terutama si anak ya. Karena kita tujuannya kan membentuk karakter baik anak. Ini tampak boten ya. Disiplin positif itu ada ini ya, teori mengikuti teori kontrol dari Dr. William Glasser. Mungkin kemarin sempat disebut nggak ya sama Bu Aulia itu nggak? Yang pertama tadi ya, Anda tidak bisa mengontrol orang lain, hanya Anda yang bisa mengontrol diri Anda sendiri. Nah ini yang ini tadi sudah ya. Kemudian ini, semua perilaku memiliki tujuan, ada motivasinya. Ada 3 yang terdata. Yang pertama, kita melakukan sesuatu itu untuk menghindari hukuman. Kita maupun anak-anak ya semua. Contohnya mungkin anak-anak pokoknya besok tidak piket nanti mendapat hukuman bla 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 bla. Kemudian anak melakukan piket supaya tidak dihukum. Begitu juga kita, nanti kalau datang terlambat dipotong 5.000. Nah, itu kayak motivasi. Ya kan? Ini motivasi karena menghindari hukuman. Kemudian yang kedua, melakukan sesuatu karena ingin mendapatkan imbalan. Anak-anak mau melakukan sesuatu, nanti kamu mengerjakan tugas ini sampai selesai, yang pertama nanti dapat hadiah. Itu bisa. Jadi 2 hal ini motivasi dari luar, eksternal. Nah yang diharapkan adalah motivasi itu datangnya dari diri sendiri. Menghargai diri sendiri. Saya melakukan sesuatu karena aku sendiri yang pengen, aku memang ingin menjadi lebih baik, aku ingin bermutu lebih baik, mempunyai kualitas lebih baik, itu harapannya. Nah, kemudian menghargai diri sendiri itu acuannya ke nilai-nilai kebajikan universal. Itu ada banyak yang kemarin termasuk, mungkin bisa kalau lebih panjang dari Bu Aulia itu mungkin bisa muncul ini nilai-nilai kebajikan universal. Nah, kalau kita terapkan di kelas nanti akhirnya akan muncul adanya keyakinan kelas. Tuh. Kemudian ini nanti akan lebih dibahas lebih panjang ya. Kemudian model berpikir yang menang-menang tadi, win-win solution itu dengan cara kolaborasi dan konsensus menciptakan pilihan baru. Ini dihubungkan dengan posisi kita selama ini menurut penelitian Bapak Ibu guru maupun orang tua itu menempatkan diri itu ada 5. Yang pertama sebagai penghukum anak. Kemudian yang kedua pembuat rasa bersalah. Nah, kami salah kan tadi anak itu pembuat rasa bersalah, si anak itu jadi merasa bersalah. Kemudian posisi sebagai teman. Guru dia kan kita sering menempatkan diri sebagai teman murid. Kemudian yang keempat sebagai pemantau. Nah ini sebagai pemantau itu misalnya saya sendiri juga pernah
melakukan adanya buku, misalnya buku kegiatan untuk melaksanakan ibadah. Itu kan kita memantau anak-anak melakukan. Ketika nggak ada buku kegiatan, apakah anak-anak akan melakukan sholat? Mungkin dia melakukan sholat karena itu tadi menghindari hukuman karena ada pantauan. Itu saya berperan sebagai pemantau anak-anak. Nah, yang diharapkan adalah kita itu sebagai manajer, pengelola. Jadi kita membantu anak-anak untuk itu tadi, dia mendisiplinkan diri. Disiplin positifnya di situ. Tadi anak-anak mau melakukan sesuatu karena diri sendiri, kemudian guru itu pihak luar yang membimbing sebenarnya harapannya. Nah, nanti ada caranya dengan segitiga restitusi. Ada 3 nanti langkahnya segitiga restitusi itu. Kemudian dari semuanya itu landasannya adalah semua orang itu mempunyai 5 kebutuhan dasar. Ini coba kita renungan, benar nggak ini? Kebutuhan dasar manusia itu yang pertama bertahan hidup. Benar ya, kita itu memang mau bertahan hidup. Kemudian ada kebutuhan untuk penguasaan. Kemudian kebutuhan untuk mendapatkan kasih sayang dan rasa diterima. Ini apakah ya, semoga di sini sudah mendapatkan rasa kasih sayang ya? Sudah belum? Sudah. Ada yang belum mendapatkan rasa sayang? Kemudian kebutuhan untuk mendapatkan kesenangan. Dan yang terakhir itu kebutuhan untuk mendapatkan kebebasan. Kita semua mesti pengen bebas, senang ya kan? Kebutuhan dasar itu sebenarnya memang. Ini dijabarkan. Jadi ini sebenarnya intinya budaya positif itu intinya ini. Kemudian apa tahu sebenarnya makna disiplin? Aslinya arti kata disiplin itu belajar. Tetapi yang kita terima, yang kita kita terima, ya kita ubah itu menjadi sesuatu yang dilakukan seseorang karena patuh. Nah itu kan yang selama ini kita terima kayak gitu kan, yang kita anggap disiplin itu sebenarnya artinya belajar, tetapi sekarang udah berbelok bahwa disiplin itu sesuatu yang dilakukan seseorang pada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan. Itu ya, dan kita hubungkan dengan ketidaknyamanan. Jadi bukan dengan apa yang kita hargai, bukan tentang pencapaian suatu tujuan mulia, tetapi kepatuhan. Padahal sebenarnya disiplin itu artinya belajar. Jadi kita mau jadi disiplin ya proses belajar. Kemudian ini nilai-nilai kebajikan universal, jadi ada banyak. Tetapi saat ini kementerian itu merumuskan kebajikan universal untuk pelajar Indonesia itu ada ini profil pelajar Pancasila. Ingin dibentuk menjadi pelajar yang beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Kemudian menjadi pelajar yang mandiri, pelajar yang bernalar kritis, kemudian berkebinekaan global, kemudian bergotong royong dan kreatif. Nah itu rumusan dari kementerian. Yang ini diharapkan oleh Bapak Ibu guru dibentuk di sekolahnya masing-masing. Kemudian ini tentang teori motivasi, hukuman dan penghargaan, dan restitusi. Ini yang tadi saya sampaikan bahwa teori motivasi perilaku manusia tadi ada 3 macam. Yang 1 dan 2 itu karena motivasi dari luar, menghindari hukuman. Apa yang akan terjadi apabila saya tidak melakukan? Apakah nanti aku dihukum oleh bu guru? Apakah aku nanti dimarahi oleh orang tuaku? Dan banyak alasan ya. Yang penting itu karena menghindari hukuman. Kemudian yang kedua karena mendapatkan imbalan. Apa yang akan saya dapatkan apabila saya melakukan? Aku dapat hadiah, aku dapat pujian, aku dapat nilai bagus. Nah itu motivasi untuk mendapatkan imbalan. Kemudian yang terakhir memang yang diharapkan adalah untuk menghargai diri sendiri. Anak-anak mau melakukan
mau jadi disiplin tadi. Karena apa? Saya akan menjadi orang yang seperti apa bila saya melakukan. Jadi motivasi dari diri sendiri. Aku menjadi orang yang bertanggung jawab, aku orang yang berintegritas, aku orang yang bagaimana, itu motivasi internal. Nah, ini yang diharapkan. Jadi tujuannya adalah disiplin positif. Berikutnya, nah ini yang mungkin kalau yang teman-teman sudah tahu, sekarang kan konsepnya kementerian itu kan ada kata merdeka terus. Merdeka itu bukan dalam arti yang bebas terlepas dari perintah, tetapi ini yang perlu ya kita ingat-ingat bahwa merdeka itu adalah cakap bisa memerintah diri sendiri. Cakap itu artinya apa? Terampil. Kita bisa memerintah diri kita sendiri. Itu artinya merdeka yang diharapkan oleh Ki Hajar. Jadi bukan berarti wah kan sekarang merdeka mengajar, sakarepku aku nih mengajar, bukan seperti itu. Tapi kita tuh terampil dalam mengajar sehingga nanti tujuan yang sudah kita rumuskan itu bisa tercapai. Kemudian restitusi. Nah ini ketika kita mau mendisiplinkan anak-anak itu dengan cara restitusi. Restitusi itu adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka. Sehingga tadi ada kolaborasi, kita memberi tawaran kepada anak untuk memperbaiki situasi, memperbaiki kesalahan itu kamu mau melakukan apa. Jadi itu anak yang menawarkan, bukan kita yang menyuruh. Nanti kita jadi posisinya sebagai penghukum. Kalau kamu salah, kamu melakukan ini. Nah itu kita posisi sebagai penghukum. Itu tadi kalau yang kebetulan pas latihan HW tadi, Dayut menawarkan ke anak-anak, kalau besok kamu tidak bisa mencapai target ini, kamu mau pilih apa? Nah kebetulan pas dengan apa yang diharapkan oleh sekarang ini, budaya positif ini. Jadi anak-anak yang memilih perbaikannya. Jadi ada proses kolaboratif, kita yang memberi motivasi kepada anak. Kamu ini loh, memang perbuatan kalian itu kamu juga harus tahu bagaimana, kemudian itu memperbaikinya bagaimana. Jadi anak-anak itu kita bantu untuk berpikir akan menjadi orang yang seperti apa, tetapi yang tujuannya bagus, yang mulia, dengan cara yang baik juga. Berikutnya ini 9 ciri restitusi. Yang pertama, bukan anak itu setelah melakukan kesalahan itu kemudian dikasih restitusi itu bukan untuk menebus kesalahan, tetapi kita tujukan untuk belajar dari kesalahan. Ini bisa juga kita perlakukan untuk anak di rumah ya, atau mungkin kepala sekolah ke guru, bisa jadi seperti itu ya. Jadi bukan untuk menebus kesalahan, tapi belajar dari kesalahan. Kemudian yang kedua, memperbaiki hubungan. Kemudian yang ketiga itu tawaran, bukan paksaan. Jadi karena itu tadi belajar dari kesalahan itu tidak ada unsur paksaan. Kemudian lebih menuntut untuk melihat ke dalam diri, refleksi. Kemudian juga mencari kebutuhan dasar yang mendasari tindakan. Mengapa kok murid A melakukan ini, murid B melakukan ini? Kita harus berusaha membantu anak itu untuk menyampaikan alasan melakukan itu. Kemudian restitusi fokus pada karakter, bukan tindakannya. Jadi bukan tindakannya, kesalahannya itu, tapi kita fokus untuk membentuk karakternya. Jadi kadang-kadang yang kemarin disampaikan ya emosi itu ya, emosi ada macam-macam itu kemarin. Nah itu kadang-kadang udah emosi kita lupa kan, udah parah itu lupa. Nah jadi kita nggak fokus. Sebenarnya harusnya kita tuh fokus pada pembentukan karakter. Kadang-kadang kalau kita memarahi nanti malah tambah terluka hati anak-anak itu. Sedangkan tindakan untuk memperbaikinya mah lupa. Kemudian fokus pada solusi, bukan fokus mencari-cari
kesalahannya, menambah-nambah kesalahan, apalagi malah menghakimi. Tuh. Kemudian yang terakhir, restitusi itu mengembalikan murid yang berbuat salah pada kelompoknya. Mungkin dia ketika berbuat salah terabaikan oleh teman-temannya, kemudian dijauhi teman-temannya gitu ya. Jadi ini membantu anak untuk kembali pada kelompoknya. Nah, ini tentang keyakinan kelas. Nah, ini yang saya baru ini ya. Kemarin kita tahunya adalah kesepakatan kelas. Ya. Jadi ada posisi yang lebih tinggi lagi dari itu adalah keyakinan kelas. Nah, bagaimana keyakinan kelas itu saya juga baru belajar ini. Kemarin ketika kita awal PLS itu kita agendanya kan kesepakatan kelas. Mengapa tidak peraturan saja? Mengapa harus keyakinan kelas? Ini ada istilah baru ya kita terima. Mengapa kita memiliki peraturan harus menggunakan helm bila atau ini saat mengendarai kendaraan roda 2. Mengapa kita memiliki peraturan 3M untuk mencegah tertular COVID? Mengapa kita memiliki peraturan harus datang tepat waktu saat mengikuti pelatihan? Ini peraturan. Nah, peraturan itu sebenarnya dikembalikan kepada nilai keyakinan sendiri. Yang tujuannya adalah untuk mencapai kebajikan universal tadi. Nah, ini urutannya ya. Yang tengah itu ada peraturan kelas. Peraturan kelas mungkin kalau lingkupnya guru ya peraturan sekolah. Nah, dari peraturan kelas dan peraturan sekolah itu harapannya akan terbentuk keyakinan kelas atau keyakinan sekolah. Kemudian dari situ kalau sudah terbentuk keyakinan kelas itu akan terbentuk lingkungan yang positif. Nah, akhirnya kalau sudah satu lingkungan gereja misalnya, lingkungannya positif, akan budaya positif itu akan ada di gereja. Budaya, sesuatu menjadi budaya itu proses waktu yang panjang. Karena budaya yang namanya budaya itu sukar diubah. Yang sesuatu yang sudah menjadi kebiasaan dan sulit untuk diubah. Nah, itu butuh waktu yang lama ya kan, dan butuh memang keyakinan, harus ada keyakinan nilai-nilai universal ya, bukan keyakinan maksudnya yakin ada apa tuh yang hubungannya dengan religi itu, bukan. Keyakinan tentang kebajikan universal tadi. Mari kita bedakan mana yang kesepakatan kelas, mana yang keyakinan. Bisa terbaca bukan? Yang sebelah kiri semuanya tertulis kesepakatan kelas ya. Coba Bapak Ibu bandingkan. Sebenarnya mana yang kesepakatan, mana yang keyakinan. Yang kiri itu tulisannya datang tepat waktu, mengucapkan salam. Kemudian menjaga kebersihan sekolah. Kemudian yang ketiga berdoa sebelum dan sesudah kegiatan. Kemudian yang bawahnya aktif dalam pembelajaran. Kemudian paling bawah itu tertib. Sebelah kanan, A. Kami guru dan murid yang saling menyayangi. B. Kami murid yang semangat belajar. C. Kami murid yang peduli dengan teman-teman. Menurut Bapak Ibu, yang keyakinan kelas itu yang kiri atau yang kanan? Yang kanan ya. Yang kanan, ya betul. Keyakinan itu adalah yang kanan. Nah, itu yang diharapkan. Jadi ada tujuan. Tujuannya itu akan jadi bagaimana karakternya. Oh, tujuannya untuk membentuk orang yang saling menyayangi, kemudian orang yang semangat belajar, kemudian orang yang peduli. Nah, itu yang namanya keyakinan kelas. Nah, kita kemarin baru sampai pada kesepakatan kelas. Dan dari kesepakatan itu misalnya datang tepat waktu. Itu sebenarnya keyakinannya apa? Kebajikan universalnya. Menjadi orang yang bagaimana? Disiplin. Atau mungkin datang tepat waktu itu mungkin menghargai waktu. Bisa juga menghargai orang lain. Kan kalau ada masuk pelajaran sudah dimulai, ada yang datangnya terlambat, kira-kira mengganggu nggak? Misalnya anak-anak tuh Pak,
itu kan bisa mengganggu. Itu artinya kalau kita datang tepat waktu itu menghargai orang-orang yang sudah datang di awal ya. Kemudian menjaga kebersihan itu berarti keyakinannya apa? Keyakinan peduli lingkungan, kemudian kesehatan, ya kan, kesehatan juga bisa. Nah itu sudah bisa itu ya, membedakan ya antara kesepakatan dan keyakinan. Jadi yang keyakinan itu adalah memang diarahkan pencapaian karakternya itu yang seperti apa. Nah ini mungkin perlu juga loh besok dibentuk keyakinan Kleco. Mungkin 5 cahaya Kleco itu bisa ya masuk di keyakinan kelas ini. Keyakinan sekolah ya berarti ya kalau apa di lingkup yang lebih besar. Nah ini ada contohnya, terlalu kecil. Nah, hormat ini kami meyakini, ini keyakinan hormat ya. Kami meyakini bahwa sangat penting untuk menghormati semua orang dan barang milik orang lain. Kemudian kalau bekerja, kami meyakini bahwa sangat penting untuk mengerjakan segala pekerjaan atau mengikuti kegiatan yang telah ditugaskan. Kemudian keyakinan diterima dan dimiliki. Kami meyakini bahwa sangat penting untuk merasa diterima pada suatu kelompok dan saling peduli. Nah ini bisa kita buat tabel dari terdengar, terlihat, dan berperilaku. Ini lanjutannya. Saat tadi ya, hormat itu saat ngomong, kalau kita akan membentuk keyakinan kelas yang mempunyai sikap hormat, itu ketika berbicara terdengarnya itu dengan kata-kata yang bagus, yang sopan. Yuk saya bantu, misalnya kita kan ini ya pengen dengar anak-anak itu saling dengan temannya tuh, yuk saya bantu, kita bisa loh selesaikan ini bersama-sama. Kan seringnya kita dengar anak teriak-teriak ya kan, terus sama anak sama temannya itu mungkin memarahi. Nah itu kan kita mengharapkan terdengarnya itu kalau sikap hormat ya dengan kata-kata ada terima kasih, tolong ya, permisi. Nah itu yang ingin kita bentuk budaya positifnya itu seperti itu. Kemudian dari penglihatan, dari terlihat, oh anak itu jadi terlihat empatinya. Kemudian ketika menghormati barang milik orang lain ya memegangnya dengan izin, kemudian tidak kasar. Tuh, kemudian saat berperilaku dengan tersenyum ramah, memberikan salam hormat, kemudian postur tubuhnya yang tenang, tidak kalau memaksa itu kan pasti juga postur tubuhnya akan berbeda. Tuh kita lanjut ya. Nah ini contohnya untuk lebih memperjelas beda peraturan kesepakatan kelas dengan keyakinan kelas. Tadi mungkin ada ya kesepakatan kelasnya. Nah, selalu kembalikan buku ke tempatnya, aturannya ini. Nah keyakinan yang dituju adalah tanggung jawab, mengembalikan ke tempatnya. Kemudian kesepakatan kelas yang mungkin dilarang mengganggu orang lain. Nah, sebenarnya keyakinan kelasnya di situ adalah nilainya itu adalah menghormati orang lain. Kemudian hadir di sekolah 15 menit sebelum pembelajaran dimulai. Sebenarnya apa tuh yang dituju? Yang dituju adalah karakter menghormati orang lain. Atau kalau mungkin kita tuh ya berkomitmen ya untuk melaksanakan komitmen. Kemudian dilarang melakukan kekerasan, perundungan. Mungkin kadang-kadang ada anak yang melakukan kekerasan verbal maupun fisik. Nah itu dilarang itu. Tujuannya apa? Keselamatan dan menghormati orang lain dan seterusnya. Kemudian ini tadi yang tentang peraturan. Sekarang yang ada hubungannya dengan hadiah atau penghargaan. Ada 8 unsur hasil riset. Ini setuju nggak Bapak Ibu? Bahwa hadiah atau penghargaan itu pengaruhnya hanya jangka pendek dan jangka panjang, itu bukan menetap. Setuju nggak? Kalau nggak ada hadiah, kira-kira anak-anak mau melakukan nggak?
sifatnya disiplinnya itu jangka pendek atau jangka panjang. Nah, menurut riset orang yang dikasih hadiah itu disiplinnya hanya berjangka pendek atau jangka panjang. Kemudian penghargaan itu bisa menghukum. Ini maksudnya tahu nggak? Ada hadiah itu kira-kira ada anak lain yang merasa terhukum nggak? Wah, aku sebenarnya sudah melakukan tapi nggak dapat hadiah. Ya kan? Hanya mungkin karena nilainya kacak sedikit. Mungkin juga ada kriteria yang lain. Jadi sebenarnya hadiah pun itu bisa menghukum. Yang dihukum bisa jadi anak lain. Kemudian setuju tidak? Penghargaan itu mengurangi ketepatan. Jadi ketika tidak ada penghargaan, anak-anak itu mengerjakan sesuatu itu asal-asalan. Tetapi setelah ada penghargaan, jadi dia melakukan itu semaksimal mungkin. Tapi itu sifatnya hanya jangka pendek. Padahal yang kita harapkan itu menetap. Jadi anak-anak itu ada ketepatan dalam membahas sesuatu atau melakukan sesuatu itu kan tepat itu seterusnya, tidak hanya saat ada hadiah. Kemudian penghargaan tidak efektif. Ini berdasarkan riset ya. Kemudian penghargaan itu bisa merusak hubungan. Kira-kira gini, ketika anak yang tidak mendapat hadiah kira-kira bisa dendam sama gurunya enggak? Atau mungkin dendam sama anak yang dapat hadiah? Bisa, karena ya itu terjadi di kelas saya juga seperti itu. Ketika ada anak yang dapat hadiah, halo, mengkoyok ngonoe, nah itu kan jadi ada hubungannya jadi rusak kan, terus ngonek ke, alah hadiah mengkoyok ngono aku iso tuku dhewe, nah gitu. Terus yang dapat hadiah karena dikatain kayak gitu kan merasa terluka ya, kemudian kecewa, kemudian akhirnya mungkin bisa jadi berantem loh, itu pernah terjadi juga karena di EC mau koyo ngono, akhirnya berantem. Kemudian yang ketiga, maksudnya kurang tiga, penghargaan itu menurunkan kualitas. Sebenarnya kalau dia itu melakukan sesuatu tanpa hadiah itu sebenarnya kita memotivasi kalau dia mempunyai penghargaan diri, ingin berkualitas, tentu dia akan mengerjakan sesuatu yang terbaik. Kemudian juga penghargaan itu mematikan kreativitas. Mungkin sebenarnya aslinya itu tanpa hadiah itu juga anak-anak kreatif, tapi karena hadiah ya sebenarnya juga seperti itu. Karena ada hadiahnya jadi kreatif, ya enggak? Ada iming-imingnya jadi ikut, wah ini ada sayembara penulisan buku ini, ada hadiahnya, jadi ikut, jadi nulis. Padahal sebenarnya tanpa hadiah pun saya harusnya juga bisa menulis, ada motivasi menulis. Begitu juga anak-anak. Kemudian penghargaan mengurangi motivasi intrinsik. Ini maksudnya gini, mungkin ya ini kelas bawah, anak-anak kelas bawah menulis, ketika menulis berhasil menulis, dia tuh wah alhamdulillah aku bisa menulis huruf R, dia bahagia. Tetapi gurunya lihat, wah kamu bagus sudah bisa menulis huruf R, ini dapat hadiah. Jadi nilai ininya kebahagiaan bisa jadi berkurang. Jadi senangnya, rasa senang karena sudah berhasil itu istilahnya dirampok oleh gurunya dengan dikasih hadiah. Kemudian mungkin kita bisa memberi apresiasi, kita memberi penguatan. Ini tadi hasil dari riset ya. Kemudian tentang hukuman, bedanya hukuman konsekuensi itu mencatat 100 kali di dalam buku kalimat. Saya tidak akan terlambat, saya tidak akan terlambat lagi, tidak akan terlambat lagi sampai 100. Itu adalah tindakan hukuman. Bandingkan dengan konsekuensi. Ketika ada anak yang mencoret-coret buku temannya, dia diminta atau mau melakukan perbaikan mengganti kertas temannya, itu adalah konsekuensi. Jadi ada supaya Bapak Ibu bisa membedakan antara konsekuensi dan hukuman. Ketika ada anak
menumpahkan air di meja karena mungkin tidak sengaja dia menyenggol, kemudian dia membersihkan, itu konsekuensinya, bukan hukuman ya, konsekuensi karena dia udah menumpahkan. Tetapi kalau yang ada murid tidak memakai sepatu hitam mungkin saat Senin, tidak memakai sepatu hitam, sepatunya pink, kemudian disuruh nyopot sepatunya sepanjang hari, tidak boleh pakai sepatu karena sepatu pink, itu namanya hukuman. Jadi kita bisa membedakan antara hukuman dan konsekuensi. Kemudian ini ada contoh yang lain lagi, saya lewati ya, ini udah mau jam 5. Kemudian ini tentang kebutuhan dasar manusia tadi ada berapa? 5. Bertahan hidup, kemudian untuk penguasaan, kemudian rasa kasih sayang dan rasa diterima, kemudian untuk mendapatkan kesenangan dan kebebasan. Ini kita sepakat ya kayak gitu ya. Nah, nanti yang perlu diperjelas yang itu penguasaan itu maksudnya gimana, kemudian kesenangan bagaimana, ini sebenarnya kebutuhan dasar. Kemudian 5 posisi kontrol tadi ada penghukum, kemudian pembuat orang merasa bersalah, kemudian posisi sebagai teman, posisi sebagai pemantau, kemudian posisi sebagai manajer. Ini contohnya. Guru yang berposisi sebagai penghukum, dia menghardik, menunjuk, menyakiti, menyindir itu termasuk. Akhirnya saya juga kena ya. Sudahnya menyindir murid ya. Nah ini termasuk posisi penghukum. Itu dengan perbuatan. Kemudian kalau dengan perkataan, kalau kamu tidak melakukan, awas ya, rasakan ada akibatnya. Nah itu dengan verbal itu penghukum. Hasilnya bagaimana? Hasilnya anak bisa memberontak, hasilnya bisa menyalahkan. Kadang-kadang, ini apa sih ini? Kayak tadi ada di kelas kebetulan. Saya panggil namanya, ini apa sih melakukannya gitu kan? Itu bisa menyalahkan orang lain. Kemudian bisa juga berbohong. Nah, ini kemudian sekarang yang ini, membuat orang merasa bersalah. Dengan anaknya, kamu seharusnya bla 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 bla. Gitu loh nak, ibu itu kecewa kamu telah melakukan ini. Jadi anak itu kan, aku udah membuat ibu guru kecewa, sudah membuat pak guru kecewa. Itu kita posisinya membuat orang lain merasa bersalah. Kemudian ya ini dengan kata-kata, kalau ibaratnya dengan kata-kata, kamu seharusnya sudah tahu, ini bu guru itu udah lelah sekali loh, semalam membuat soal loh, ini melembur, kamu garapan sak menit, ya dengan. Jadi membuat anak-anak itu merasa bersalah. Kalau sebagai teman ini, ayolah toh anak-anak ganti garap, ini lakukan demi ibu, masa kamu tidak mau, ibu sudah bersusah-susah loh, ini dengan perkataannya nadanya berbeda, dengan persuasi membujuk, gitu kan. Kemudian kalau posisi sebagai pemantau, kamu ingat nggak peraturannya? Nah, ini pemantau. Kamu ingat nggak peraturannya? Anak-anak itu harus mengerjakan. Gitu. Nah, kalau sebagai manajer bedanya, kita kembalikan kepada si anak. Apa yang kita yakini, itu maksudnya kembali ke keyakinan kelas tadi. Apa yang telah kita yakini? Apa itu tadi, menjadi orang yang bertanggung jawab. Jadi orang yang bertanggung jawab, Bu. Nah, berarti apa yang bisa kamu kerjakan untuk memperbaiki masalah ini? Jadi bu guru itu hanya sebagai manajer, membantu aja, membimbing anak yang nanti akan memilih. Ini harapannya kayak gitu, kita diharapkan jadi posisinya sebagai manajer. Ya, saya pernah sebagai pemantau, saya pernah menjadi teman, menjadi pembuat rasa bersalah juga pernah, penghukum juga pernah, ya kan? Mungkin
ya ini mungkin saya aja, teman-teman mungkin sudah dari kemarin mempraktekkan sebagai manajer, cuma nggak tahu namanya. Ya, kita mengangkat diri sebagai manajer. Sebagai bos. Berikutnya ini untuk membedakan. Ini untuk membedakan aja ya. Terlihat jelas nggak? Pernyataan seperti ini, saya kecewa sekali dengan kamu. Ini siapa yang mengatakan seperti itu? Posisinya membuat orang merasa bersalah. Kalau kamu tidak pernah benar melakukannya, kamu selalu salah, kamu selalu kamu harus begini. Nah, ini sebagai penghukum. Kalau teman, ayolah, itu ada ajakan, ada pesan, ayolah lakukan demi ibumu, demi orang tuamu, demi bapak ibu guru tuh. Kalau sebagai pemantau, apakah kamu mau mendapatkan stiker bintang hari ini? Nah, ini pernah saya melakukan kayak gini nih. Apakah kamu mau mendapatkan stiker atau kamu mau mendapatkan poin? Nah, itu kan ada ini seperti ini sebagai apa ini? Sebagai pemantau. Nah, kalau sebagai manajer, bagaimana kamu bisa menyelesaikan masalah ini? Jadi diharapkan tuh anak-anak tanpa stiker, tanpa buku kegiatan, tanpa ada poin-poin itu anak mau melakukan sendiri karena dia memang sudah punya keyakinan untuk menjadi seseorang yang bagaimana gitu. Tetapi itu memang budaya, namanya budaya ya, prosesnya lama memang, lama. Dan kita harus apa? Bahasa Jawanya tuh jueh. Jueh itu tidak bosan-bosan untuk mengingatkan. Nih, itu ya. Kemudian langsung sini aja deh. Segitiga restitusi. Nah, 3 langkah yang bisa kita lakukan untuk ini. Yang pertama itu kita harus menstabilkan identitas. Ketika anak melakukan kesalahan, ketika bu guru terus tahu, kira-kira kan anak-anak merasa panik, ya enggak? Panik, ketakutan. Nah, itu kita perlu langkah yang pertama itu kita stabilkan dulu. Kita kasih tahu, jangan khawatir, setiap orang itu pasti bisa melakukan kesalahan. Kamu bukan satu-satunya yang pernah melakukan kesalahan seperti ini. Dulu bu guru juga pernah loh melakukan kesalahan seperti ini. Biar apa? Tentrem dulu hatinya. Biar tentrem dulu, kemudian tidak atau mulai takut supaya anak juga tidak memberontak, ya, tidak menyangkal. Kita tenteramkan dulu. Kemudian langkah kedua adalah memvalidasi kebutuhannya. Kamu tentu punya alasan ya mengapa melakukan hal seperti itu. Jadi anak-anak yang memvalidasi, benar bahwa aku melakukan kesalahan. Alasannya apa? Adakah cara yang lebih efektif untuk mendapatkan apa yang kamu butuhkan itu? Aku butuh perhatian. Aku pengen diperhatikan bu guru. Aku pengen diperhatikan teman saya. Nah, itu kita validasi dulu, benar enggak? Kemudian yang terakhir langkahnya adalah menanyakan keyakinan. Nilai apa yang sudah kita sepakati supaya kamu tidak seperti itu. Kamu ingin menjadi orang yang seperti apa? Tuh. Ini contoh-contohnya ya. Apa tujuannya menstabilkan identitas? Untuk membuat anak yang merasa gagal karena berbuat salah itu menjadi punya pandangan positif terhadap dirinya sendiri. Berbuat salah itu hal yang manusiawi, tidak ada manusia yang sempurna. Ini contoh-contoh kalimatnya. Bapak Ibu juga pernah berbuat salah. Kita pasti bisa menyelesaikan masalah ini, contoh. Kemudian validasi kebutuhan. Kamu bisa saja melakukan hal yang lebih buruk, tetapi kamu kan tidak melakukan, ya kan? Bisa jadi kayak gitu. Apa yang penting bagi kamu dan seterusnya. Kemudian menanyakan keyakinan, tadi kembali ke keyakinan kelas itu mungkin perlu besok setelah ada kesepakatan kelas itu kita data keyakinannya. Apa nilai yang kita percaya di kelas ini? Nilai-nilai kebajikan apa yang sudah kita sepakati? Menjadi anak yang tanggung jawab, menjadi anak yang disiplin, menjadi anak yang menghargai waktu dan sebagainya. Itu keyakinan. Nah, itu kita kembalikan ke situ. Kemudian anak kita itu tadi kolaborasi ya, kita tawari, kita tanya apa yang mau
kamu lakukan untuk memperbaiki situasi. Nah ini intervensi 30 detik, ini bisa kalimat-kalimat ini nanti bisa dicontoh kalau ketemu anak-anak melakukan kesalahan. Nah agak memang kadang-kadang tuh emosi kita dulu ya yang maju ya. Nah ini kadang-kadang juga harus gurunya dulu menstabilkan identitas sebelum ke anak-anak, gurunya menstabilkan identitas dulu, memvalidasi kebutuhan guru dulu sebelum kan. Tapi apa waktu itu berjalan cepat ya, ada kejadian. Nah itu kadang-kadang guru lagi sibuk dilapori sesuatu wes marahin rastabil gurunya. Nah ini jadi itu tadi teman-teman tentang budaya positif. Jadi kalau dari kesepakatan kelas kemudian menjadi keyakinan kelas, kemudian nanti akan terbentuk lingkungan yang positif. Nah itu endingnya akan ada budaya positif. Nanti kalau setiap sekolah seluruh Indonesia itu punya budaya positif semua, akhirnya Indonesia juga menjadi mempunyai budaya positif. Nah tujuannya itu tadi profil pelajar Pancasila. Tuh. Nah ini untuk refleksi. Hal baru apa yang mengubah paradigma saya yang saya dapatkan pada sore hari ini? Perasaan apa yang muncul selama mengikuti sesi ini? Perasaan bagaimana? Perasaan ngantuk? Merasa bersalah. Berarti saya sebagai ada posisinya pembuat rasa bersalah. Menjadi pembuat rasa bersalah. Kemudian peran Among seperti apa yang telah saya lakukan? Untuk saya nih modul nih. Jadi kalau kita itu sebagai Among itu kan ngomong ya, peran mengomong apa ke anak-anak yang sudah pernah saya lakukan. Apakah saya hanya sebagai seorang penghukum terus? Apakah saya sebagai seorang pembuat rasa bersalah? Nah itu kan anak-anak biar kesehatan mentalnya itu bagus. Nah itu yang diharapkan tuh guru seorang manajer. Nah sebenarnya manajer semua apa itu? Ini manajer semua menjadi manajer di kelas. Kemudian setelah mengikuti materi ini saya akan menjadi Among, pengemong yang seperti apa untuk murid saya. Nah ini silakan menjadi bahan refleksi Bapak Ibu nanti kalau juga udah di rumah. Oh iya, buat apa ini nanti anak-anak wis ning omah seperti yang disampaikan Bu Kusnul ya. Di rumah dimarahi orang tuanya, tekan sekolah telah dimarahi gurunya, diejek koncone, wah kesehatan mentalnya itu jadi agak terguncang gitu ya. Nah itu yang apa kita tuh itu tadi semua perbuatan itu pasti ada latarnya, ada tujuannya, ada kita yang harus memvalidasi kenapa kok seperti ini. Jangan terus ujung-ujung kok disalahkan, wah kok telat, kamu salah. Dah kamu dikurangi poinnya 50 gitu ya. Poinnya berkurang. Nah itu yang sebenarnya itu diharapkan itu tidak. Jadi intinya gini. Anak-anak itu melakukan sesuatu itu karena memang tumbuh dari intrinsiknya tadi, bukan motivasi takut hukuman, bukan karena ingin dapat hadiah. Itu faktor eksternal yang diharapkan memang dari dalam diri sendiri. Jadi kalau saya ini berusaha mempraktekkan, memang saya akhir-akhir ini dalam ya sebenarnya ketika jarang banget mengasih hukuman, tetapi kalau membuat rasa bersalah tuh ya agak begitu teman-teman. Terima kasih. Monggo kalau mau ada pertanyaan, tapi udah pukul 5 nanti kalau apa ingin ada yang disampaikan saya terbuka, monggo kalau ada tanggapan, kalau ada pertanyaan nanti lewat WA aja. Begitu? Gak apa-apa, mau bertanya juga gak apa-apa, nanti kalau saya bisa menjawab, saya usahakan untuk menjawab. Kalau akan memberikan tanggapan, saya ucapkan terima kasih sebagai refleksi kita bersama. Demikian yang bisa saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berikan aplaus untuk kelas kita. Alhamdulillah materi sudah disampaikan, materi yang sangat luar biasa. Mudah-mudahan kita tidak hanya bisa menjadi
penghukum, membuat orang merasa bersalah, atau pemantau saja. Mudah-mudahan kita bisa menjadi guru atau manajer, ya, manajer untuk siswa-siswa kita. Baik Bapak Ibu semuanya, mungkin ada yang mau ditanyakan atau ada yang mau menanggapi. Monggo, saya persilahkan 2 orang dulu. Ada yang mau bertanya atau mau menanggapi? Bu ya? Sebenarnya bukan sering aja, itu masuk gimana? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebenarnya bukan pertanyaan sih, sharing aja. Kebetulan di tempat saya itu ada, di kelas saya itu ada satu anak yang membuat saya itu gemes. Saya itu nggak bisa, kalau menghukum saya nggak bisa. Kalau misalkan suruh berdiri, enggak, itu bukan enggak ada dalam saya tuh. Pokoknya tidak menghukum anak, tapi bagaimana caranya anak itu bisa sadar, terus saya itu harus bagaimana. Jadi kadang ketika dia itu melakukan suatu perbuatan yang mungkin itu dia itu sudah tahu itu tuh nggak baik, tapi dia tuh mesti kayak bahagia itu loh melakukan itu loh. Jadi membuat saya tuh gemes, saya harus bagaimana ketika apa namanya, ketika anak itu berbuat itu, karena dia itu hidupnya sangat banyak. Jadi berbagai macam apa namanya, gampangnya ulah yang sudah dia lakukan itu saya tidak tahu, tapi ketika dia habis berulah itu dia tersenyum, jadi merasa puas dan bahagia. Tapi orang yang melihat saya itu gemes, padahal itu seharusnya tidak harus dia lakukan. Itu bagaimana? Itu aja. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Satu lagi, Bapak Ibu yang mau bertanya. Tidak ada. Bisa langsung ditanggapi Bu Yaya. Terima kasih Bu Tia atas sharing dan mungkin mengandung pertanyaan. Jadi ketika ada siswa yang tadi ya mungkin tindakannya itu tidak sesuai dengan keyakinan kelas, ya mungkin sudah ada keyakinan kelas, itu yang solusinya, langkahnya itu adalah ini, menerapkan segitiga restitusi. Itu ya, jadi kita ajak ngobrol, jadi tidak dihukum, kita ajak ngobrol berdua, kemudian kita stabilkan, kemudian kita tanyakannya lah, intinya kita menggali sebenarnya itu latarnya apa ya, maksudnya kita berusaha untuk itu tujuannya apa, tadi mencari perhatian, itu mencari, karena ada 5 kebutuhan dasarnya, mungkin ada yang tidak terpenuhi, mungkin dia ingin penguasaan, kepingin mendapat rasa diterima oleh teman-temannya, mungkin dia nggak diterima, kemudian dia membuat ulah yang mungkin yang mendapatkan perhatian, nah itu kemudian mungkin juga mendapatkan kesenangan, mungkin di rumah ber-PR akan banget, kemudian nggak bisa ada apa ya, tidak ada waktu untuk berbuat yang senang-senang, nah itu kita apa tuh kemudian yang validasi kebutuhan apa yang belum terpenuhi. Jadi mungkin mesti ini ada kebutuhan dari 5 dasar itu yang tidak terpenuhi di rumahnya maupun di lingkungan pergaulan teman-temannya, itu kita berusaha mencari, kemudian kita ingatkan kesepakatannya keyakinan apa, kemudian kita ini ya tujuannya itu kamu pengen jadi apa ke depannya gitu. Ini sebenarnya ada apa ya, contoh kemarin saya ada tugas apa tuh video ya, membuat video. Sebenarnya kemarin kesepakatan sama Bu Eti itu teman-teman mau buat ini, tapi ya
Bisa semoga bisa disetel ya di sini ya. Tapi nggak ada suaranya kalau ini. Ya, maksudnya nggak soalnya mau mic-nya dikasih ya. Kalau ke speaker kemarin bisa. Ini pakai ini. Ya Coba ya. Tapi mohon maaf ya suaranya apa kelakuanku nggak baik sih. Kita sudah membuat rasa bersalah. Kira-kira. Nah ini sebenarnya praktek Bisa nggak? Respon loh ini pada nggak bisa ya? intinya ini si bintang ini mencoret-coret ini loh kalau ibu lihat di meja bersinyalisasi begitu ada coretan-coretan di tembok itu juga ada coretan-coretan. Nah kemudian bintang saya ajak ngobrol, kemudian ini saya tanya sebenarnya apa kok kamu melakukan kayak gitu, ternyata katanya senang gambar. Nah itu kan kebutuhannya mungkin kesenangan ya, kebutuhan yang pengen didapatkan itu kesenangan. Nah itu kemudian ya saya ya sama suka gambar, dia juga suka gambar gitu kan, saya juga suka, dia suka gambar. Tapi apa ya sebenarnya kembali ke keyakinan kelas kemarin, ingat ya keyakinan kelas yang kita buat bahwa kita harus tetap ya merawat barang-barang yang ada di kelas, kita menjadi orang yang bertanggung jawab. Nah itu perbuatanmu itu menurut kamu sendiri bagaimana? Nah itu nanti dia memvalidasi, oh ya aku salah gitu. Jadi biar anak sendiri yang menyimpulkan itu. Kemudian diajak untuk dia itu membuat solusi. Jadi yang mencari solusi itu dia. Itu Bu, dia mungkin bisa menerapkan segitiga restitusi ini yang mungkin untuk memvalidasi kebutuhannya itu tidak butuh waktu beberapa kali, mungkin pertemuan beberapa kali sama dia, butuh pendekatan sama dia, itu bisa jadi ya itu. Jadi oh ternyata memang di rumah itu dia kurang bersenang-senang karena banyak PR, banyak tugas, bisa jadi. Atau mungkin di rumah juga kurang diajak piknik, kayak bu gurunya kurang piknik, kayak itu bisa jadi. Ya kayak gitu. Ini curut soling kan. Gitu. Terima kasih Bu ya. Ada yang mau ditanyakan lagi Bapak Ibu? Kalau sudah tidak ada atau mungkin nanti pertanyaannya muncul ketika sudah di rumah, nanti boleh ditanyakan lewat WA saja, boleh langsung japri kepada narasumber, nomornya ada di bawah ini. Boleh lihat moderatornya? Baik, kalau sudah tidak ada pertanyaan lagi, kita akhiri untuk pertemuan kita pada sore hari ini. Terima kasih kepada Bapak Ibu guru yang sudah hadir hari ini. Mudah-mudahan ilmu yang kita dapatkan hari ini bisa kita terapkan untuk anak didik kita, dan kita bisa menjadi lebih baik lagi dan menciptakan budaya positif di lingkungan SD Muhammadiyah Gereja. Amin.